Membahas kecanggihan rudal petir buatan Indonesia. Petir V101 adalah peluru kendali jelajah permukaan ke permukaan prototipe Indonesia yang sedang dikembangkan bersama oleh PT Sari Bahari dan Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Petir V101 asli buatan Indonesia PT Sari Bahari, sebuah badan usaha milik swasta atau BUMS. Rudal ini mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari rudal menggunakan seeker. Petir V101 sudah mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan sasaran. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, petir V101 juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Poin keunggulan petir diantaranya mengadopsi sejumlah teknologi mutakhir untuk penginderaan sasaran. Di antaranya, sudah mengadopsi multiple 3D point. Ini lebih maju daripada rudal yang menggunakan seeker. Konsekuensinya, petir nanti dibenamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak. Sayangnya, petir belum dirancang untuk menghajar sasaran bergerak, jadi masih disetting untuk menghancurkan target statis. Rudal petir V101 merupakan kecepatan super tinggi. Dalam sebuah uji coba, didapatkan kecepatan hingga 260 km per jam. Kemudian, rudal ini juga mampu membawa hulu ledak 10 kg. Berat totalnya adalah 20 kg. Panjangnya 1,85 meter dan lebar sayap adalah 1,55 meter. Petir dirancang sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik. Dengan program yang ditanam, rudal petir dapat disetting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak. Dengan titik rendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter, petir mampu melintasi kontur sehingga meminimalkan untuk terbaca oleh radar dan menghindari frekuensi yang berubah-ubah, serta mereduksi risiko di jamming. Sejak tahun 2014, 3 prototipe petir menjalani serangkaian uji coba. Yang terakhir, pengujian terbang dilakukan di Pangkep, Jawa Barat. Selama percobaan, petir belum diisi hulu ledak karena hanya menguji aspek aerodinamika. Rudal petir mempunyai saudara yang digunakan sebagai target drone yang dinamakan Jalak. Rudal petir mungkin dirancang menyerupai rudal jelajah Tomahawk, RBS-15, dan lain-lain. Sebagai tambahan dan perbandingan, pada sistem penerbangan rudal pada umumnya terdapat beberapa fase dalam penerbangan yang mungkin dengan panduan kombinasi pilihan bimbingan guidance sesuai yang dibutuhkan. Fase penerbangan mid-course dan fase terminal. Fase mid-course menggunakan panduan inertial atau INS, instrument flight penerbangan, giroskop, accelerometer, magnetometer, GPS, GLONASS, Tercom, dan lain-lain. Sedangkan fase akhir adalah fase terminal dengan panduan radar, aktif, pasif, atau semi-aktif, homing, imaging inframerah atau TV, atau semi-aktif laser homing atau SALH, dan kemudian disertai menghantamnya impact dan atau meledaknya rudal yang dikendalikan dengan perlengkapan semacam proximity fuse. SALH tentu dilengkapi dengan bidikan atau penanda laser, semacam targeting pod pada pesawat tempur modern. Mungkin ada jenis rudal dengan satu guidance dapat menghancurkan targetnya. Bimbingan target rudal ada yang untuk target bergerak, go untuk target, atau GOT system dengan target tracker seeker, dan tidak bergerak. Jalur lintasan pada rudal jelajah dilakukan dengan cara menyusur di atas permukaan tanah atau laut. Jalur lintasan rudal balistik adalah melengkung. Beberapa jenis rudal dilengkapi sistem identifikasi teman atau lawan IFF dan penguncian target. Lokasi target dapat berada di udara, permukaan tanah atau laut, di dalam tanah bunker, bahkan di ruang angkasa. Akurasi tembakan target disebut CEP, Circular Error Probability atau Circular Error Probable dalam sekian meter. Negara-negara pengembang rudal memiliki sistem penanaman destination system untuk rudal mereka. Negara Amerika bahkan memiliki nama tersendiri untuk rudal buatan Soviet, Rusia, dan Cina. Penanaman satu jenis rudal mungkin memiliki beberapa kode sesuai dengan pemasangan target tracker seeker yang berbeda.
Contoh, kode L untuk seeker laser, atau mungkin jenis hulu ledak yang berbeda pula. Platform pemunculan rudal mungkin bisa diluncurkan dengan pesawat terbang, helikopter, kapal laut, kapal selam, kendaraan darat, kendaraan pesisir, atau silo. Rudal dapat disimpan di gudang atau selongsong rudal dalam waktu yang lama hingga pada saatnya digunakan. Rudal dapat diluncurkan dalam beberapa tahap peluncuran hingga mengenai target. Mesin pendorong rudal dapat berupa mesin roket berbahan bakar padat maupun cair. Jenis rudal terbaru adalah jenis rudal Glide Hypersonic dengan jalur lintasan unik dan dapat menjangkau jarak yang jauh dengan kecepatan sangat tinggi. Berikut merupakan spesifik petir V101, panjang 1850 mm, bentang sayap 1550 mm, berat tanpa hulu ledak 20 kg, airframe set, carbon reinforced composite, propulsion system set, turbine engine truss, berat hulu ledak 10 kg, jarak jangkau pada uji perdana 45 km, kecepatan uji tahap kedua 260 km per jam, sistem elektronik, PID controller, 3D waypoint autopilot, GPS navigation, complete with 6 depth sensors, dan 3-axis magnetometers atau AGMPNI.